Syahdan. Maka tersebutlah suatu kisah pada zaman yang telah lampau, di suatu tepi samudra yang luas membiru. Hiduplah dua orang bersaudara, Merah Silu yang sulung dan Merah Hasung adiknya. Karena pertikaian dan bencana di negeri asal, keduanya pun berangkat mencari bumi baharu akan tempat mendirikan kerajaan. Maka oleh kehendak Allah Ta'ala, sampailah mereka ke suatu tanah yang sunyi. Tetapi berkatnya akan besar kelak hari. Kakanda, telah letihlah perjalanan tasik. Siang dan malam kita telah lalui. Di manakah kita akan tinggal sekarang? Di sini, Hasum. Beta merasakan pertanda baik. Tanahnya subur, lautnya luas. Kita akan membangun negeri di sini. Baiklah, jika itu kehendak Kakanda, maka hamba akan mengikuti kemanapun langkah Kakanda. Maka beberapa lamanya negeri samudra itu dibuka. Merah Silu pun memperoleh mimpi yang ajaib, lagi mulia. Dalam tidurnya, terlihat cahaya gilang gemilang, dan terdengar suara yang halus lagi berwibawa. Maka, semenjak itu, berubahlah hal negeri Samudra Pasai. Kakanda, ada apa gerangan? Engkau terlihat sangat gelisah belakangan. Hasum, beta bermimpi ada seseorang yang mengajari beta kalimat suci. Hati beta terasa tenang. Sekiranya itu benar Kakanda, maka itu bukanlah mimpi yang sia-sia. Itu adalah kehendak langit. Tuhan telah memilih engkau. Ampun Tuan Silu. Beta Titik Gambang datang dari kerajaan Perlak membawa amanat persaudaraan. Raja kami berkehendak untuk mengikat tali persaudaraan melalui pernikahan Gang Liga. Wahai Putri Ganggang, dengan segala kerendahan hati, beta menerima maksud itu. Mudah-mudahan dengan adanya ikatan ini, bertambah makmur dan sejahteralah negeri samudera adanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan atas rahmatnya kepada kerajaan Pasai dan sekalian isinya. Maka, pada masa itulah, Merah Silu memeluk agama Islam dan diberi gelar Sultan Malik Al-Saleh. Maka masyhurlah Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam yang pertama di Nusantara. Sebermula Sultan Malik Al-Saleh memerintah, amanlah negeri dan makmurlah rakyat. Pedagang dari segala penjuru alam Arab, Hindustan dan Tiongkok datang berlabuh membawa dagangan dan ilmu. Maka, Pasai pun menjadi pusat dagang dan pusat penyebaran agama Islam. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Negeri Pasai kini ramai dan makmur, serta masyhur namanya ke seberang lautan. Benar kita Kakanda. Orang-orang datang dari penjuru negeri. Mudah-mudahan cahaya ini terus terang benderang, bukan hanya di zaman kita, melainkan pada zaman anak dan cucu di kemudian hari. Tak sadar ku temukan wanita rupawan yang sadarkan
Dia seorang tiada lain, tiada bukan. Akan tetapi, setelah Sultan Malik Al-Saleh mangkat, tahta berpindah tangan, hingga akhirnya jatuh kepada Sultan Malik Al-Mahmud. Pada zaman Sultan Malik Al-Mahmud, Istana Pasai mulai dipenuhi dengan fitnah dan hasad dengki. Perselisihan antara Baginda dan adiknya menimbulkan kekacauan, hingga akhirnya membawa kepada pertumpahan darah. Ada apa gerangan, wahai Paduka? Hasum, adikku telah memfitnah beta. Ia menuduh beta dengan perkara perempuan dan kuasa. Hendak menjatuhkan beta dari singgasana. Ampun Paduka, janganlah engkau berselimuti dengan amarah. Kalau masalah ini berkepanjangan, maka hancurlah negeri ini. Sesal tiada lagi berguna, Hasum. Darah telah tumpah, dosa telah berlaku. Sudahlah, tidak perlu dipisahkan. Baik Paduka. Maka, setelah mangkatnya Sultan Malik Al-Mahmud, tahta Pasai jatuh ke tangan Sultan Ahmad, seorang raja yang zalim akan perangainya. Adapun Sultan Ahmad itu, tiadalah ia menuruti jejak raja-raja dahulu. Ia gila akan kuasa dan perempuan, serta bertindak sewenang-wenang. Maka, kezalimannya menghancurkan keluarga dan menggoncangkan negeri. Wahai Hatu, beta adalah Sultan Pak, penguasa negeri Pasai. Di negeri ini, tak ada yang berhak menentang kekuasaan hamba. Iya Paduka, engkaulah orang paling mulia di negeri ini. Betul. Wahai Sultan Ahmad, mengapa engkau tega membunuh kekasih hamba, Tun Abdul Jalil? Apa salah kami berdua? Wahai Adinda Putri Gemerancang, di negeri ini tidak boleh ada lelaki yang mendekati engkau. Bahkan putra beta sendiri, Tun Abdul Jalil. Karena betalah yang harusnya berada di dekat engkau, wahai Putri Gemerancang. Lebih baik hamba mati daripada hidup dipaksa oleh raja zalim dan tak berhati seperti engkau. Bodoh ini. Gemerancang. Ampun beribu ampun Paduka. Maafkan hamba atas pelancangan saya. Tapi, kalau begini, Majapahit tidak akan tinggal diam kepada kita. Biarlah Majapahit itu datang ke negeri Pasai. Biarkan mereka hancur di negeri Depok. Baik. Benarlah kata Merah Hasum. Kerajaan Majapahit murka besar atas kematian Putri Gemerencang dan Tun Abdul Jalil. Hatta mereka datang menyerang Pasai dengan bala tentara yang tiada terbilang banyaknya. Maka Pasai pun tiada mampu bertahan. Ampun Paduka. Bala Majapahit telah menyerbu. Pertahanan yang telah kita bangun sudah runtuh. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Ini negeri Pasai. Pertahanannya sangat terkenal. Hal itu tidak mungkin terjadi. Namun mereka telah menyerbu dan sedang menuju kemari, wahai Paduka. Tidak mungkin. Kuasaanku hancur seketika. Wahai raja yang angkuh,
Ketahuilah olehmu, kezalimanmu lah yang menjadi racun dan membunuh dirimu sendiri. Pasukanku telah hancur. Pengawalku telah mati. Negeriku telah dikuasai oleh Majapahit. Lebih baik aku mati bersama pasukan-pasukanku daripada ditangkap oleh Majapahit sialan. Maka tamatlah kisah Samudra Pasai, negeri yang lahir oleh cahaya iman, tetapi runtuh oleh kezoliman penguasanya. Maka jadilah ia ibarat pengajaran bagi segala raja dan manusia di kemudian hari.